Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jumpa dengan saya Cahya Buana dalam belajar bahasa Arab. Kali ini belajar bahasa Arabnya melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini adalah tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita akan belajar bagaimana akhlak beliau. Lalu mudah-mudahan kita juga bisa mengikutinya, ya berusaha lah untuk mengikutinya. Ini adalah belajar bahasa Arab melalui hadis Nabi adalah bagian 1. Saya ambil hadisnya dari kitab Al-Akhlaq lil Banat juz 1 karya Umar Ibnu Ahmad Barja. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini dan juga bisa mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Amin. Apa yang bisa kita ambil? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, barangkali berkenan dan bermanfaat channel ini. Al-Qaidah Nahwiyah, apa nanti yang bisa kita ambil pelajaran kaidah-kaidah nahwu selain kita belajar tentang akhlak Nabi Muhammad SAW juga. Lalu apa kaidah-kaidah nahwu yang bisa kita ambil ambil pelajaran dari hadis tersebut. Sebenarnya banyak karena setiap kata itu memiliki posisi di dalam kalimat, tentu saja. Tetapi yang akan disampaikan pada pertemuan ini saya akan mengambil 4 pelajaran dari hadis tersebut, ya al-qaidah an-nahwiyah, kaidah nahwu yang bisa kita ambil pelajaran itu yaitu tentang 1 adalah kana, yaitu kana yakunu, ya. Ini adalah fi'lun naqis. Kenapa disebut dengan fi'lun naqis? Pada materi saya sebelumnya sudah dijelaskan karena fi'il umumnya itu masuk setelahnya predikatnya adalah fa'il namanya. Nah, tapi di dalam di dalam kana subjeknya namanya ismu kana, kemudian khobarnya adalah khobar kana, yang hanya kana dan akhwatnya ini hanya masuk pada jumlah ismiyah atau mubtada dan khobar. Untuk itu, fi'lun naqis ini, kana dan akhwatnya ini, yarfa'ul isma, merofa'kan isimnya, subjeknya, bentuknya ini sebenarnya lebih ke bentuk, ya, dirofa'kan, kemudian yansibul khobar, dan dinasabkan khobarnya, predikatnya. Nanti seperti apa kita bisa lihat pada hadis Nabi Muhammad SAW. Oke. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah tamyiz. Tapi tamyiz ini adalah min ismi tafdil. Tamyiz, apa yang sekarang kita pelajari dulu tentang tamyiznya dulu. Tamyiz itu adalah artinya yang menspesifikasikan, spesifikasinya. Jadi bahasa Indonesianya adalah alat untuk menspesifikasikan sesuatu. Tapi biasanya ini ada pada bilangan. Nah, sekarang kalau yang di sini adalah min ismi tafdil. Sekarang pada bilangan dulu aja contohnya. Misalkan 25 nabi. Nah, khamsatu wa ishruna nabiyan. Nah, nabiyan itu adalah tamyiz dari khamsah wa ishruna, 25. Kalau misalkan, apakah kamu tahu 25? Nah, 25 itu masih mubham. Artinya mubham itu belum jelas. Nah, 25 apa? Nah, nabiyan itu adalah tamyiz dari 25. Tapi itu adalah tamyiz adad dari bilangan. Nah, kalau di sini nanti adalah tamyiznya dari ismu tafdil. Nah, kita pelajarin dulu tamyiz dulu. Tamyiz adalah ismu nakiratin. Nah, jadi harus nakiroh. Kayak tadi saya menyebutkan khamsa wa ishruna nabiyan. Nabiyan itu adalah ismu nakiroh. Nakiroh itu ditandai umumnya dengan tanwin, ya. Kalau makrifah umumnya ditandai dengan alif lam. Ini umumnya, ya. Nanti ada beberapa perbedaan. Cuma maksudnya ada beberapa hal lain tentang nakiroh makrifah. Tetapi pada umumnya nakiroh adalah menggunakan tanwin pada isim-isim yang lazimnya. Kemudian ismun nakiroh mansubun, dan selalu mansub seperti tadi. Khamsatu wa ishruna nabiyan. Nah, nabiyan bukan nabiyun, tapi nabiyan. Berarti dia adalah mansub harokatnya. Jadi setiap tamyiz itu harokatnya adalah mansub.
yudkaru yang disebutkan. Nah, ngapain itu disebutkan tamyiz itu libayanil maksudi, untuk menjelaskan tujuan min ismin mubhamin, dari isim mubham. Mubham itu tidak jelas qablahu sebelumnya. Kayak tadi, apakah kamu mengetahui 25? Nah, ketika 25 ditanya itu, kan itu ismun mubham yang 25 itu. Nah, ya 25 apa? Nah, nabiyan. Nah, nabiyannya itu adalah tamyiz, sebagai penegas atau penjelas dari maksud dari bilangan, tadi dari bilangan. Nah, di dalam hadis di sini yang kita temukan adalah tamyiz. Nah, penjelasnya itu dari penjelas dari isim tafdil. Nah, contohnya isim tafdil itu apa sih? Ismu tafdil. Ismu tafdil kalau di dalam bahasa Indonesia simpelnya adalah yang mengandung kata ter atau paling. Misalkan terbaik, tertinggi, terbesar, atau paling tinggi, paling besar, paling baik. Nah, itu. Nah, di dalam bahasa Inggris mungkin kita mengenal kata comparative degree. Nah, bisa digunakan untuk perbandingan. Contohnya, kamu lebih baik dari saya. Anta afdalu minni. Nah, afdalu ini adalah lebih baik artinya. Tapi misalkan kita gunakan ismi tafdil untuk ter, misalkan anta afdalu tullab fil fasli. Nah, tapi itu afdalu tullab itu hanya belum ada tamyiznya. Misalkan anta akbaru tullabi fil fasli. Kamu siswa terbesar di kelas apa? Jisman. Nah, berarti kamu adalah jismannya dulu. Kamu adalah siswa yang memiliki tubuh paling besar. Ya, jadi siswa terbesar apa tubuhnya? Tubuh terbesar di kelasnya. Nah, kata jisman itu adalah tamyiz, penegas daripada akbar. Nah, akbar itu adalah paling besar. Kamu paling besar apa? Tubuhnya, badannya paling besar. Oke. Ini adalah tamyiz min ismi tafdil. Nanti namanya tamyiz pasti dia mansub. Nah, kita cek nanti pelajarannya dalam hadis seperti apa. Yang pelajaran berikutnya adalah jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah. Ini adalah jumlah ismiyah adalah struktur kalimat yang paling awal, karena kalimat ini adalah sebagaimana sudah dijelaskan pada materi-materi saya sebelumnya. Mudah-mudahan dicek ya, ditonton juga, disimak tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah struktur kalimat. Jumlatun itu kalimat tubda'u yang diawali bil ismi. Nah, makanya disebut dengan jumlah ismiyah. Diawali dengan isim. Nah, isim adalah bukan kata kerja ya. Isim. Wa tatakawwanu min mubtada'in wa khabar. Nah, strukturnya adalah isimnya disebut dengan mubtada, predikatnya disebut dengan khobar. Sama dengan kana tadi, cuman tidak dimasukin kana. Jadi ini adalah jumlah orinya sebelum masuk kana ke dalam jumlah ini. Nah, ini disebut dengan jumlah ismiyah. Lalu masuk kana namanya jumlah kana nanti, dan perubahannya terjadi oleh kana. Nah, ini adalah kalimat yang ori ya, yang aslinya. Yang keempat, nah kaidah nahwu yang keempat yang bisa kita ambil contoh pelajaran, sebenarnya banyak ya, cuman ini yang biasanya sulit dipahami oleh para pembelajar bahasa Arab, keunikan-keunikannya. Nah, na'tul jumlati al-fi'liyati. Na'tun itu adalah kata sifat. Nah, sifat ya, ini sifat. Tapi sifatnya ini adalah dari jumlah fi'liyah, diambil dari struktur jumlah fi'liyah, yaitu struktur kalimat fi'liyah. Nah, bagaimana cara mendeteksi ini? Nah, ini biasanya para pembelajar yang tes-tes TOEFL, itu teks seperti TOEFL ya, itu biasanya sulit memahami ini karena tidak paham. Di dalam biasanya ditanyakan di garis bawahi, misalkan sebuah struktur kata kerja, fiil dan fa'il, dia nggak menjawab, hanya jumlahnya fiil aja yang dipilih adalah fiil, padahal posisinya dia adalah sebagai kata sifat. Nah, kita belajar dari dari hadis tersebut bagaimana mendeteksi kata sifat dalam bentuk jumlah fi'liyah dalam sebuah teks. Jadi, apa yang dimaksud dengan na'tul jumlah fi'liyah? Na'at kata sifat dari jumlah fi'liyah itu adalah jumlah fi'liyahnya dulu, jumlah fi'liyah, struktur fi'il dan fa'il. Berarti ada fi'il di situ. Waqa'at ba'da ismi nakirah.
Jadi letaknya dia terletak pada ismi nakiro. Ini harus fokus ya ketika menemukan kalimat jumlah fi'liyah. Kemudian sebelumnya adalah ismi nakiro, isim yang biasanya pakai tanwin itu, ya. Maka ini adalah strukturnya, posisinya dia adalah kata sifat. Memahaminya bagaimana nanti memahami dan menerjemahkannya, kita cek dalam hadis berikut ini. Oke. Saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi akhlaqan. Ini adalah kanan nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, an-nabiyyu ini kenapa dibaca an-nabiyyu? Karena dia adalah subjek, ya, subjek. Karena dia isim kana. Nih, makanya ini yang tadi belajar pertama adalah kana. Karena an-nabiyyu, kenapa dibaca an-nabiyyu? Karena adanya kana. Nah, jadi karena kana ini maka dibaca an-nabiyyu, bukan an-nabiyya atau an-nabiyyi. Ini disebut dengan ismu kana. Jadi ketika membaca tanpa harokat pun, ketika menemukannya seperti ini, maka bacanya adalah kanan nabiyyu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu rangkaian ya, karena ini adalah Sallallahu. Semoga Allah memberikan kesejahteraan alaihi pada Nabi Muhammad SAW dan juga keselamatan alaihi pada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah mengandung doa di dalam Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu ini fa'il dari sholat ya. Oke. Nah, jawaban bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena ini memang karena tidak diterjemahkan. Ya, hanya menegas saja atau menjelaskan pada waktu yang lampau. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dijawab dengan jangan khobarnya jangan Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian daripada an-nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jawabannya Nabi Muhammad SAW seperti apa? Ahsanan nasi. Nah, ahsana. Nah, jangan ketika tanpa harokat harus paham ini cara. Ahsana. Nah, ahsana pertama adalah mengapa dibaca ahsana. Ahsana ini karena dia sebagai mansubun karena dari khobar dari kana ini. Jadi penjelasnya predikatnya ada pada ahsana. Jadi Nabi Muhammad SAW itu terbaik, nah, manusia terbaik. Nah, ahsana nasi itu manusia terbaik ya. Manusia terbaik, akhlakon masih ada pertanyaan. Nah, ahsana ini dibaca mansub karena khobar dari an-nabi. Ahsana nasi ini adalah mudhafun ilaihnya. Manusia terbaik apanya? Masih ada pertanyaan terbaik apanya? Tadi sudah disampaikan ahsana itu adalah salah satu bentuk isim tafdil, ya, arti mengandung kata terbaik. Isinya mengandung kata manusia terbaik, apanya? Akhlakon, akhlaknya. Nah, jadi ini akhlakon ini adalah bentuk tamyiz daripada isim tafdil. Jika menemukan bentuk seperti ini, maka itu adalah tamyiz dari isim tafdil. Jadi akhlakon ini mansubun, nakiri ismu nakirah mansubun, isim nakirah yang mansub li bayanil maksud, limin ismin mubham qablahu. Jadi ini nggak jelas, isimnya mubham, jadi nggak jelas apa sih terbaik apa, manusia terbaik apanya gitu. Di sini jawablah dengan akhlakon. Nah, sudah ya, jadi kita pelajaran pertama adalah kana masuk pada mubtada menjadi ismu kana. Nah, ini kana nabiyyu, nah ismu kana dijelaskan predikatnya dengan ahsana. Ahsana adalah khobar kananya. Oke. An-nasi mudhafun ilaih, akhlakon ini adalah ismun mansubun, tamyiz mansubun. Nah, mansub ini tamyiz min ismi tafdil. Dari sini ya, dari ismi tafdil. Oke, lanjut ke sini, menemukan lagi kata kana. Tetapi kana di sini tidak disebutkan isimnya lagi. Kenapa? Karena sudah jelas. Jadi ketika menemukan seperti ini, jangan kedar. Jadi ada isim karena dia adalah fi'il, ya, maka isimnya ini kembali
Jadi di sisi ini di dalam kana sudah memiliki huwa. Di dalam kana ini sudah ada isimnya. Siapa isimnya? Kanan nabiyyu, kalau mau dijelaskan seperti itu. Tetapi tidak perlu lagi diulang kembali karena sudah jelas, sudah disebutkan sebelumnya. Nah, kalaupun kamu dijelaskan di sini kita masukkan kanan nabiyyu. Nah, karena Nabiyu Afifan Qonian. Karena Nabiyu Afifan. Nah, ini adalah khobar dari kana. Karena isimnya mana? Isimnya huwa kembali kepada Nabi. Jadi di dalam kana ada. Dan beliau, nah beliau kita menerjemahkannya dan huwa itu beliau. Dan karena Nabiyu beliau itu Afifan. Nah, Afifan itu apa sih? Nah, Afifan itu sebenarnya adalah bersih, suci, luhur, berbudi luhur, apa nanti dijelaskan secara banyak ya artinya, tetapi intinya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin mengandung kata berbudi luhur ya. Orangnya bersih, suci, murni kayak gitu. Afif, banyak makanya nama-nama yang diberi kata Afif atau Afifah. Nah, itu berbudi luhur, baik, bersih, moralnya apa? Moralnya baik, ya. Suci murni nanti artinya, tapi saya ambil kata yang pas untuk akhlak yaitu berbudi luhur. Nah, berbudi mulia, ya. Mulia hati. Qoni'an. Nah, jadi ada dua ini penjelasnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu afifan, seorang yang berbudi luhur, Qoni'an, dan juga Qoni'an dari kata kona'ah. Ini sudah masuk dalam bahasa Indonesia kadang ya, kona'ah itu. Kona'ah, Qoni'an, dia juga seorang yang kona'ah. Kona'ah itu seperti apa sih? Qoni'an. Qoni'an itu adalah kalau bahasa Indonesia ini terima apa adanya. Jadi puas dengan apa yang dimiliki oleh diri sendiri. Nah, ini kita contoh ya. Berbudi luhur, baik akhlaknya, kemudian qoni'an, dia juga seorang yang qanaah, yang puas dengan apa yang dimiliki sendiri. Yang berikutnya adalah kanan nabiyyu yardo. Ini fa'il, subjeknya ini adalah an-nabiyyu. Dia karena Nabi afifan qoni'an. Nabi yardo bima indahu. Maksudnya di sini menjelaskan qoni'an. Qoni'an ini yardo, ini jumlah fi'liyah nih. Nah, jadi seorang qoni'an yang puas, yardo itu apa? Yang ridho itu rela. Nah, ini menjelaskan ke sini qoni'an yardo ya. Jadi yardo bima indahu. Ya, maksudnya qoni'an itu adalah seorang yang puas dengan apa yang dimilikinya. Ini ada penjelasnya sebenarnya. Qoni'an ini jumlah fi'liyah fi mahalli apa nasbin, ini adalah naat jumlah fi'liyah ya. Yang puas dengan apa yang ia miliki. Indahu itu apa yang ada di sisinya. Layat lubu, beliau juga tidak meminta. Di yatlubu ini ada fa'il ya, kembali kepada Rasulullah SAW. Beliau juga tidak meminta-minta min ahadin, dari seorang pun syai'an. Jadi tidak pernah meminta apapun dari orang lain, gitu ya. Wala yamuddu, dan beliau juga la yamuddu ainaihi, tidak mengulurkan pandang matanya, maksudnya ini tidak melihat ya, tidak memandang. Ya madda yamudu itu memanjangkan, mengulurkan, membentangkan, tapi di sini karena ada ainaihi, nah, digabungkan dengan kata ainaihi, maksudnya tidak mengarahkan pandangannya atau tidak melihat kalau kata langsungnya ya. Tidak memandang ila ma inda ghairihi, pada apa milik orang lain. Jadi jangan ya, ini kita gak pesan-pesannya tuh, kita puas pada apa dengan apa yang kita miliki, jangan minta-minta pada orang lain, kemudian tidak melihat, ngintip-ngintip punya orang lain, dia melihat punya apa. Nah, itu melayamu walayamud du'ainaihi ila ma'in daghairihi. Tetangga beli kulkas katanya gitu kan, kalau yang suka gosip-gosip. Tetangga punya kulkas, lihat-lihat beli kulkas, dan punya mobil beli mobil, itu kata yang biasa para penceramah ya. Kalau di sini wala yamuddu ainaihi ila ma inda ghairi. Kita nggak usah lihat-lihat milik orang lain gitu ya. Wa yaqulu, wa yaqulu, dan fa'ilnya siapa nih? Pasti Rasulullah SAW ya. Wa yaqulun nabiyyu, dan Rasulullah SAW bersabda, al-qanaatu malun la yanfadu. Jadi al-qanaatu, qanaah itu tadi udah, qanaah itu adalah rasa puas dengan apa yang dimiliki ya. Malun itu adalah harta benda, kekayaan.
kekayaan kita, layan fadu yang tidak akan habis. Ya, jadi layan fadu tidak akan hilang, tidak habis ini. Justru qanaah itu yang tidak ada habisnya. Gitu. Kalau harta biasa itu akan habis, kalau qanaah itu tidak akan ada habisnya. Wa kanzun itu adalah pembendaharaan. Salah ya. Udah yang gampang aja ya. Simpanan, tabungan ya. Kanzun itu adalah tabungan, simpanan kita. Layafna yang tidak akan pernah hilang juga. Nggak akan hilang dan nggak akan habis sama dengan yanfadu. Ini mirip ya nama yanfadu dengan layafna ini. Yafna itu hilang binasa. Jadi tidak akan musnah. Kalau tabungan kita nggak akan habis lah, tidak akan hilang gitu. Itu adalah qanaah. Jadi pentingnya qanaah pada diri kita sendiri itu Rasulullah sudah mengajarkannya seperti ini. Ya, wafil hadisil akhari, dalam hadis lainnya beliau mengatakan la tas'alin nasa syai'an. Janganlah engkau, tas'al ini Anda ya, Anda ini ada fa'ilnya. Janganlah Anda atau engkau meminta pada manusia sesuatu pun. Janganlah meminta sesuatu pun dari orang-orang. Jadi ini pesan beliau ya. Jadi ada pesannya banyak di sini. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Terutama ini adalah hubungannya dengan qanaah. Sikap merasa puas terhadap apa yang kita miliki. Jangan lihat punya orang lain. Karena qanaah itu tidak harta kekayaan tidak ada habisnya. Dan juga dia adalah tabungan kita yang tidak akan pernah hilang. Nah, intinya dan juga jangan meminta-minta dari orang lain. Ini adalah pesan Rasulullah SAW tentang akhlak seseorang yang qanaah. Oke. Nah, ini adalah kosakata yang bisa kita ambil sebagai pelajaran kita hari ini. Yang ini bukan afik ya. Aduh salah saya menulis ya. Afifun. Fa ini ya. Saya maaf ya ini nggak kelihatan. Afifun. Itu adalah bersih, suci, murni, rendah hati, berbudi luhur. Saya mengambil kata yang berbudi luhur tadi ya. Afifun. Nah, yang namanya punya anak nanti namakan dengan Afif atau Afifah. Laki-laki Afif, perempuan Afifah. Itu berarti anak yang bersih, suci, murni, rendah hati, berbudi luhur. Itu adalah harapan doanya. Yang kosakata yang kedua adalah qoni'un. Qoni'un. Nah, qoni'un ini adalah bentuknya ismul fa'il. Ismul fa'il itu adalah pelaku. Berarti pelaku itu orang, lebih kepada subjeknya. Qanaatun ini adalah jiran, bentuk masdarnya. Tapi penerjemahan dalam bahasa Indonesia itu adalah orang yang puas. Kalau qoni'un, orang yang rela, puas hati, orang yang cukup itu adalah qoni. Itu orangnya. Qanaah adalah bentuk dari kepuasan itu sendiri. Jadi ini ana qoni'un. Wal qanaatu. Nah, ini qanaah itu bentuknya misalkan wal qanaatu nardo bima atahullah. Ya, jadi ini bentuk masdarnya. Seperti dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris mungkin stand berdiri, standing. Nah, itu berdiri juga, tetapi bentuknya adalah sudah menjadi isim. Yang ketiga adalah malun. Malun itu adalah harta benda. Ini kadang uang juga adalah mal. Hak milik kekayaan. Nah, ini adalah kanzun. Kanzun itu biasanya dalam dunia sufi disebut kanzun itu ya. Allah kanzun makhfi, simpanan yang tersembunyi. Nah, tetapi kanzun di sini adalah harta simpanan, harta timbunan, atau kita bisa juga mungkin tabungan kita ya. Tabungan itu kanzun. Ya. Nah, ini fiil sebelah sini ada beberapa fiil. Yang pertama adalah ya rodho, rodiya, ya rodho. Ya rodho, rodiya, ya rodho itu merasa ridho, rela, menerima, menyetujui, puas. Tapi kita ambil di sini adalah kata puas ya, dengan apa yang kita miliki di dalam hadis ini. Jadi memang pemahaman itu nanti kamus itu memberikan pilihan-pilihan kosakata mufradat dan arti-arti, tetapi kita harus memahami konteks yang akan kita ambil yang mana, yang tepat di dalam konteks tersebut. Itulah makanya bahasa itu memang tidak tunggal maknanya, akan menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Yang kedua adalah kata tas'alu. Tas'alu ini memiliki dua makna, maksudnya makna yang umum ini adalah bertanya atau menanyakan. Yang kedua adalah meminta, mengajukan, memohon, mengajukan permintaan. Nah, kita mengambil di tas'alu bukan bertanya di sini, tetapi dari meminta.
ya, meminta atau memohon di kata tas'alu ini. Nah, jadi sa'ala memiliki dua makna, yang paling utama adalah bertanya dan meminta. Nah, di dalam hadis ini adalah meminta. Yang nih, ya muddu aina ini, nah ini memahami kata madda ya muddu banyak penggunaannya. Jadi madda ya muddu itu yang paling utama maknanya adalah memanjangkan, mengulurkan. Nah, itu membentangkan umumnya ke situ. Tetapi kemudian biasanya suka digabung dengan kata lainnya. Nah, perhatikan kata yang kedua setelah fi'il tersebut. Nah, kalau yamuddu aina ini berarti melayangkan pandangan, artinya membentangkan pandangan, memandang jauh artinya. Artinya jangan melihat-lihat. Sebenarnya simpelnya adalah melihat-lihat, melihat gitu ya. Melihat-lihat. Kemudian yang ini ada yanfadu dan yafna, ini hampir sama ya, artinya berakhir, habis, binasa, habis juga sama, makanya tadi penerjemahannya itu hampir sama. Itu. Jadi mal dan kanzun itu, simpanan itu adalah tidak ada habisnya. Jadi seperti itu. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk meningkatkan keilmuan kita, dan semoga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya tersebut dapat kita ikutin dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Syukran, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.